Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kondisional atau seleksi kondisi. Oke, jadi seleksi kondisi itu adalah yang kalau di flowchart biasanya kita simbolkan dengan bentuk belah ketupat seperti ini. Itu adalah seleksi kondisi. Nah, jadi sekarang seleksi kondisi itu seperti apa? Jadi seleksi kondisi itu disebut juga sebagai suatu percabangan. Nah, karena percabangan berarti nanti akan ada dua cabang yang menyebabkan statement tersebut bisa bernilai true atau bisa bernilai false. Salah satu namanya percabangan. Jadi ada dua kemungkinan, bisa iya atau bisa tidak, begitu jawabannya. Nah, sekarang seleksi kondisi ini sendiri dibagi menjadi 4 statement atau 4 pernyataan. Yang pertama ada seleksi kondisi untuk kondisi if, ada if else, ada else if, dan ada switch. Itu adalah jenis-jenis seleksi kondisi. Nah, kita akan membahas ini semua secara bertahap satu persatu. Oke, pertama kita akan membahas tentang conditional if terlebih dahulu. Oke, apa itu conditional if? Oke, jadi ini adalah pernyataan statement if. Jadi if adalah percabangan yang digunakan hanya untuk satu pernyataan saja. Contohnya misalnya seperti ini. Jika hari ini mendung, maka saya membawa payung. Itu adalah pernyataannya, satu pernyataan saja. Dikatakan satu pernyataan karena tidak ada kondisi lain. Jika misalnya apa yang terjadi, kemudian jika ternyata hari ini tidak mendung, tidak ada gitu. Nah, jadi hanya ada satu pernyataan. Jika hari ini mendung, ya saya bawa payung. Udah selesai begitu aja. Terus gimana kalau tidak? Ya tidak apa-apa gitu. Itu adalah conditional if. Atau jika hari ini panas, saya minum es. Sudah selesai pernyataannya seperti itu. Kemudian gimana kalau hari ini misalnya tidak panas? Ya udah nggak melakukan apa-apa gitu. Selesai kondisinya gitu. Nah, itu adalah conditional if. Jadi masing-masing conditional ini punya rumus masing-masing. Nah, kalau pada statement if atau conditional if, nanti ketika kita menuliskan dengan menggunakan bahasa pemrograman Java, maka kita menuliskan rumusnya bentuknya seperti ini. Jadi, if kondisi terpenuhi, maka lanjutkan pernyataannya, gitu. Jadi, jika suatu kondisi terpenuhi, maka lanjutkan ke baris selanjutnya. Lanjutkan pernyataan atau statementnya. Itu adalah rumus penulisannya. Nah, kalau digambarkan dengan menggunakan flowchart, ini adalah gambarnya. Jadi, dicek kondisinya. Kalau kondisi memenuhi, maka lakukan perintah. Tapi kalau kondisi tidak memenuhi, ya keluar dari perintah tersebut. Jadi tidak melakukan apa-apa, jadi keluar dari statement tersebut. Itu adalah untuk pernyataan if. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Oke, kita punya contoh di sini. Yang perlu diingat tadi, kita harus mengingat rumusnya gitu. Jadi rumusnya tadi, jika if kalau kondisi terpenuhi, maka kerjakan perintahnya. P, saya sebut perintah itu P ya. Selesai. Nah, ini adalah rumus umumnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini saya punya INT sisi sama dengan 8. Oke. INT sisi sama dengan 8. Nah, kalau saya gambarkan INT sisi sama dengan 8 itu kan sama dengan kalau saya menggambar, saya punya variabel namanya sisi, kemudian di dalamnya saya beri nilai 8. Itu adalah apa yang dimaksudkan di baris ini. Nah, kemudian kita masuk ke kondisionalnya. Di sini dikatakan jika sisinya adalah 8, jika sisinya adalah 8, dicek di sini. Apakah sisi sama dengan 8?
Iya, karena di sini kita sudah membuat pernyataan bahwa sisi adalah 8. Jadi waktu dicek, jika sisinya 8, berarti kondisi di sini nilainya adalah true atau benar. Kalau benar, maka saya boleh membaca baris setelahnya, yaitu baris setelahnya mengatakan tampilkan di layar sisi persegi. Nah, berarti tampilkan di layar karena ada tanda petiknya, berarti nanti ketika ini dijalankan, maka yang muncul adalah sisi persegi. Kenapa sisi persegi bisa dimunculkan? Ya karena ketika dicek kondisinya di sini memungkinkan untuk kita lanjut membaca baris program selanjutnya. Nah, sekarang contoh yang selanjutnya. Di sini saya punya string di dalam variabel cuaca, saya punya nilai mendung. Nah, jadi di dalamnya disimpan di dalam variabel cuaca ini disimpan mendung. Itu yang dikatakan atau statement dari baris ini. Kemudian dicek kondisinya. Jika cuaca adalah gelap, nah, di sini dikatakan jika cuaca adalah gelap, sementara yang terjadi adalah cuaca mendung. Berarti kondisi ini tidak terpenuhi. Kenapa? Karena yang seharusnya itu adalah mendung. Tapi di sini dikatakan kalau cuacanya gelap. Nah, berarti kondisi ini tidak terpenuhi atau bernilai false. Karena false, maka kita tidak harus melanjutkan ke baris selanjutnya. Sehingga kalau dijalankan, maka tidak akan ada yang muncul. Kenapa? Karena kondisi di sini sudah tidak terpenuhi. Oke, jadi sekarang kita coba kita cek dengan menggunakan Java ya. Oke, kita akan coba dengan Java bagaimana menuliskan conditional if. Saya ulangi kembali rumusnya di sini supaya tidak lupa. Jadi rumusnya adalah jika kondisi terpenuhi, maka cetak perintah. Ini rumusnya. Oke, nah sekarang kita tinggal menuliskan kodenya dengan menggunakan Java. Oke, kita buat kelas dulu. Di sini saya buat kelas baru pada project algoritma dasar. Nah, di sini saya buat kelasnya namanya adalah conditional if. Oke. Sudah dicentang public static, kemudian klik finish. Nah, sekarang kita akan menuliskan baris kodenya. Nah, contohnya di sini misalnya saya mau menuliskan string udara sama dengan dingin. Kemudian statementnya kita mengikuti rumus tersebut if kondisinya adalah udara. Kalau udaranya adalah dingin, apa yang mau dilakukan? Perintahnya adalah system.out.print. Misalnya yang mau dilakukan ambil jaket. Oke, jadi berdasarkan teori tadi, kalau misalnya kita punya kode program seperti ini, maka kira-kira yang muncul kalau program ini dijalankan apa? Nah, jadi kalau kita baca di sini statement di awal string udara dingin, berarti itu artinya sama dengan saya punya variabel namanya adalah udara. Variabelnya di dalam udara yang tersimpan adalah dingin. Oke, itu yang tersimpan di dalam variabel udara. Nah, kemudian di sini kita melakukan pengecekan kondisi. Jika di dalam variabel udara nilainya adalah dingin, benar nggak di dalam variabel udara nilainya dingin? Benar. Atau nilainya adalah true.
Jadi kalau nilainya adalah true, berarti kita boleh membaca statement di bawahnya. Statement di bawahnya adalah ambil jaket. Maka kalau statementnya di bawah ambil jaket, maka yang muncul adalah ambil jaket. Kita cek apakah benar yang muncul ambil jaket. Oke, yang muncul adalah ambil jaket karena di sini perintahnya yang ditampilkan di layar adalah ambil jaket. Nah, sekarang bagaimana jika saya melakukan sedikit perubahan? Yang dilakukan adalah misalnya saya ganti di sini. Saya ganti misalnya di sini string udaranya adalah panas. Nah, kira-kira apa yang terjadi kalau saya ganti dengan panas? Artinya di sini saya punya suatu variabel namanya adalah udara. Di dalam variabel udara, di sini yang tersimpan adalah panas. Nah, kemudian dicek. Jika di dalam variabel udara nilainya adalah dingin, dicek apakah dingin isinya di sini tidak, atau berarti nilainya false. Nah, kalau false atau kondisi di sini tidak memenuhi, artinya ya kalau false itu, maka kita tidak melanjutkan ke pernyataan selanjutnya. Kalau selesai berarti selesainya di sini karena kondisi di sini sudah tidak memenuhi. Karena tidak memenuhi berarti apa hasilnya kalau ini dijalankan, berarti hasilnya tidak ada apa-apa. Karena kondisi tidak memenuhi. Nah, kalau kita cek, nah seperti ini, tidak ada hasilnya karena ketika kita pengecekan kondisi di sini tidak memenuhi yang menyebabkan dia tidak harus beralih ke statement atau pernyataan selanjutnya. Oke. Itu ya untuk conditional if.